Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini sudah memasuki usia yang ke-77. 77 ini. 77. Dan kita akan berbincang kaitannya tentang tata cara dan seterusnya. Upacaranya kok nanti kayak apa nih? Menawa sudah dapat surat edaran dari kementerian. Yang hadir beliau dari Kesbangpol, Bu Iin. Semangat pagi, Bu. Semangat pagi, Mas Erwin. Alhamdulillah. Monggo Ibu Iin, langsung kenalan aja sih. Kenalan saya. Terima kasih, Matur Nuwun. Saya Iin. Saya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, biasanya lebih terkenal dengan Kesbangpol. Saya sendiri Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama. Jawa nih. Iya. Kebetulan Mas Erwin, untuk upacara Hari Proklamasi 17 Agustus itu adalah menjadi bidang di bidang saya, termasuk yang kami kerjakan. Dan ini langsung saja, nggih. Kemarin kita sudah menerima surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara terkait tentang pelaksanaan peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Sebelumnya sudah ada konferensi pers dari Mas Setnek tentang kurang lebih ya rencana kegiatan yang akan dilakukan di pusat. Yang jadi sudah di saat itu sudah disebutkan bahwa detik-detik proklamasi dan penurunan bendera atau obade dilakukan secara virtual dari Istana Negara yang wajib diikuti oleh gubernur dan bupati ya, wali kota se-Indonesia. Dengan dasar inilah maka kami membuat rencana rangkaian acara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun 2022 ini mengikuti di sana. Sesuai dengan arahan itu, sesuai dengan edaran itu ya dari kementerian ya. Iya. Berarti itu fix dilaksanakan secara virtual. Khusus untuk acara detik-detik proklamasi dan penurunannya saja. Sementara sesuai dengan petunjuk pimpinan, Kabupaten Kudus sendiri melaksanakan upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun 2022 ini terpusat di alun-alun Simpang 7 pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 7.30. Dimulainya tuh pukul 7.30. Iya, tapi nek engko detik-detik proklamasi piye Bu itu? Tetap kita akan tetap karena ada pembunyian lonceng, beduk, sirine, itu kita sudah akan mengedarkan himbauan bantuan bagi masjid, gereja yang memiliki kemudian beberapa mobil yang memiliki sirine untuk tetap membunyikan. Tetapi memang tidak dihadiri oleh Bupati dan Forkopimda karena beliau harus bergeser ke ruang lain untuk mengikuti secara virtual dari Istana Negara. Di alun-alun tetap akan ada. Itu nggih. Jadi intinya berkaitan dengan kegiatan upacara HUT proklamasi yang ke-77 tahun 2022 secara umum terpusat di RI ya, di Jakarta ya. Iya. Kemudian untuk gubernur, kemudian bupati dan wali kota itu mengikuti secara virtual. Iya. Nah, sesuai petunjuk pimpinan untuk di luar itu tetap masih ada upacara yang terpusat di alun-alun Simpang 7 untuk tingkat Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus ya. Mungkin bisa jadi untuk tingkat kabupaten yang lain mungkin bisa jadi berbeda. Bisa. Ya, baik. Kemudian kaitannya dengan tadi ya, detik-detik proklamasi jam 10.00 itu tetap dibunyikan bareng-bareng ya. 10.17 sampai 10.20 Mas Erwin. 10.17 sampai 10.20 ya. Iya. Jadi 3 menit itu ada pembunyian sirine, kemudian kalau di Kudus tuh lonceng yang dari gereja Evangelista itu, kalau beduk dari Masjid Agung, seperti itu Mas Erwin. Baik. Kemudian sampai dengan hari ini, jadi persiapannya
lebih ke virtual itu aja, Bu. Eh, Kalau tak lihat itu yang latihan paskibraka itu ya udah iya, latihan iya, itu. iya. Jadi sekalian saja Hmm, bisa saya sampaikan tentang rangkaian acara yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus baik. dalam rangka peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI tahun 2022. Ini nanti diawali dengan adanya Hot Meal Quran. Hmm, Itu di hari Kamis besok tanggal 11 Agustus 2022 jam 8 pagi. Ini khusus diikuti oleh santri dari Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran. Quran. Kemudian sorenya jam 16 itu akan dilakukan tasyakuran dan zikir kebangsaan. Ini Di hari yang sama itu di tanggal hari yang 11 ya. sama, Nah, hari Kamis besok ini. Itu akan dihadiri Bupati, Forkopimda, kemudian ada dari pemuka agama dari 5 agama, kemudian dari kiai yang satu untuk Islam itu, tokoh agama. ya. Nanti akan ada doa bersama di sana. Kemudian akan dilanjut pada hari Senin ya, tanggal 15 Agustus 2022 jam 16 akan dilakukan upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera. Tahun ini akan tampil full tim 64 orang. Jadi agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Iya. Yeah. Jadi kita ngikuti dari provinsi karena di sana juga full tim. Jadi kita juga akan tampil dengan full tim. Baik. Kemudian dilanjut dengan tanggal 16 Agustus 2022 pukul 23.30. Ini adalah apel kehormatan dan renungan suci yang di TMP itu, Mas Erwin. Taman Makam Pahlawan. Ya. Kemudian ada, dan di puncaknya itu di 17 Agustus 2022 pagi hari jam 7.30 akan diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang memang jadinya mendahului dari yang ada di Istana Negara aja. Karena kami Bupati dan Forkopimda harus mengikuti secara virtual yang di Istana Negara itu. Kemudian setelah dari alun-alun Simpang 7 mengikuti secara virtual, sorenya juga sama, upacara penurunan dulu ya, jam 16 di alun-alun, dilanjut dengan virtual lagi. Malam harinya 17 Agustus 2022 jam 19 ada resepsi kenegaraan dengan tamu undangan terbatas. Tamu undangannya terbatas, Bu ya? Tidak banyak. Oh gitu, kayak terbanyak. Tetap protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 tetap dilakukan. Tetap dilaksanakan. Ya. Terus itu untuk masyarakat misalnya pengen mengikuti upacara atau bagaimana, berarti di jam 7 itu ya misalnya. Kadang kalau masyarakat itu kan nenggon pinggir-pinggir walaupun ramai upacara tapi udah ngadeg neng pinggir-pinggir itu. Iya. Berarti di jam 7.30 aja. Jam 7.30. Ya. Biasanya kan pengen lihat drum band-nya. Nah, seperti tapi memang iya. Seperti itu. Kemudian tapi ada himbauan juga untuk tetap menyaksikan yang dari Istana Negara secara virtual. Di rumah masing-masing ya. Ya, ada di YouTube, kemudian seperti itu. Baik, Bu. Tapi intinya begini. Dari rangkaian kegiatan yang sudah dibacakan, ada Hot Meal Quran, kemudian ada apalagi itu tasyakuran, ada di Taman Makam Pahlawan, kemudian puncaknya itu tentu kita semua berharapan tagline-nya kan ya podo ngeri, Bu. Tagline-nya apa itu? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Tema untuk tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, artinya dari rangkaian yang sudah direncanakan itu tetap fokusnya kan di itu. Tetap. Ya kan? Kemudian lah ini tentu saja kondisi negara ini kan belum benar-benar pulih ya. Jadi memang untuk sedulur ISK, teman-teman semua yang kebetulan nanti juga turut serta mengikuti, jangan lupa tetap menjaga kesehatan lah. Betul. Protokol kesehatan. Betul. Itu tetap dilakukan, itu akan jauh membawa dampak yang lebih positif. Iya, sehingga tagline pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat itu mampu diaplikasikan
Dan momentum untuk 77 tahun Indonesia merdeka ini bisa benar-benar teraplikasikan di sana ya Bu, merdeka ini. Iya. Nyan Sewu ini juga sekalian menyampaikan, sebenarnya kita sudah sampaikan di awal Agustus bahwa ada himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2022 yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Kemudian dari semua lembaga baik yang ada di swasta maupun negeri yang ada di Kudus untuk mengibarkan bendera, kemudian memasang umbul-umbul kesemaraan seperti itu. Itu kemarin hari Sabtu, Mas, sudah dilakukan pembagian 10.000 bendera merah putih yang langsung diberikan oleh Pak Bupati. Itu merupakan menindaklanjuti dari anjuran himbauan dari pusat untuk membagikan 10 juta bendera merah putih kepada seluruh warga. Untuk Kudus sendiri 10.000 bendera merah untuk putih. Kudus sendiri 10.000 bendera dan sudah dilaksanakan di 2 tempat. Iya, hari Sabtu kemarin baru dilaksanakan di 2 tempat. Di Balai Desa Pladen dan Eks Kawedanan Jekulo. Itu langsung diberikan oleh Pak Bupati, kemudian ada Pak Ketua DPRD juga ikut membagikan. Wis ben pokoknya wis. Lalu pada saat nanti dikumandangkan lagu Indonesia Raya, juga dimohon untuk berdiri sejenak selama lagu itu berkumandang, tetapi tentunya pada saat ada posisi yang aman, jangan lagi naik motor terus berdiri. Nonton Mas Erwin. Ya, jadi saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa untuk seluruh masyarakat Indonesia mewajibkan mengibarkan bendera 1 tiang penuh dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Kemudian ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya, diharapkan dalam posisi aman itu berdiri tegak untuk mendengarkan. Ya, karena lagu Indonesia Raya itu memuat pesan-pesan yang sangat luar biasa. Indonesia Raya, Indonesia yang sangat hebat. Ibu, lah ini dari rangkaian kegiatan ini wis koordinasi dilakukan wis pirang persen sing do latihan sing kaitane karo ngaji itu koordinasi di tempat jenengan sedaya. Iya. Kalau untuk Paskibra untuk tahun ini masih di Dinas Pendidikan dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga masih di sana. Untuk tahun depan baru akan masuk ke Kesbangpol. Koordinasi tetap dilakukan sejak sebelum adanya surat edaran apapun, karena peringatan HUT kemerdekaan RI ini kan adalah acara tahunan, cara rutin yang tetap ada, tinggal nanti bentuknya yang mungkin mengikuti dari pusat. Jadi tetap dilakukan persiapan tentu ini sudah semakin dekat, sudah semakin full. Mulek ya. Tapi luar biasa, ini kan merupakan semangat kemerdekaan. Iya, betul. Demi bangsa dan negara. Benar. Ya generasi kayak kita lor jelas orang melu perang, tapi setidaknya kita bisa mengisi kemerdekaan dengan baik, minimal berbuat baik, minimal dapat menebar manfaat. Itu, tapi ya aja minggur minimal, iso ya dimaksimal kayak kan gitu Bu. Bu, nah ini dari rangkaian yang sudah dilaksanakan, karena memang ini acara rutin, tapi nek kaya Khatmil Quran itu memang sudah ada terus ya. Ada. Jadi itu khataman Quran 30 juz yang dilakukan oleh santri. Untuk tahun ini itu dibacanya per juz, Mas. Jadi ada penyimaknya. Jadi ada, kalau tahun sebelumnya kan bareng-bareng ya. Kalau tahun ini ya kita kan selalu apapun kegiatan sesuai dengan saran yang bagus kan kita perbaiki terus demi terus. Nah, tahun ini akan ada yang menyimak. Jadi memang masih terbatas yang ditunjuk yang menyimak. Tentunya yang bisa ya, Mas. Iya. Nah, aku jadi itu sinau. Betul. Gitu. Nah, itu sudah ada. Kemudian nanti di penutupnya itu di sore hari, tinggal dari juz ke-30 yang beberapa surah itu akan dilakukan ketika Pak Bupati sudah ada.
itu teknisnya seperti itu. Ya, itu teknis. Ya iso tentatif. Ya. Ya, saya sekedar sedikit menyimpulkan. Mohon izin Ibu, Monggo. sedikit menyimpulkan. Bahwa yang pertama, pelaksanakan upacara 17 Agustus tahun 2022 akan terpusat berada di Jakarta. Jadi dilakukan secara virtual. Namun untuk daerah tingkat 2 itu kabupaten wali kota, untuk Kabupaten Kudus akan dilaksanakan pada pukul 7.30. Misalnya masyarakat ada yang kemudian turut menyaksikan, monggo cari tempat yang aman. Dan satu hal, ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, tolong untuk berdiri tegak dan tentu dalam posisi yang aman. Kemudian untuk detik-detik proklamasi nanti pada pukul 10.17 sampai 10.20 ya, 3 menit Bu ya. Itu mobil-mobil, kendaraan, beduk, lonceng dibunyikan secara serentak sebagai tanda detik-detik proklamasi. Itu berarti ngikutin yang di Jakarta Bu secara virtual itu ya. Sama, nanti waktunya sama. Waktunya sama, serentak di seluruh Indonesia. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, jenengan pengen ngekei closing statement Bu? Sudah bagus itu Mas. Sudah bagus. Sudah bagus. Kuwi tok ae. Tetap kobarkan semangat cinta tanah air, itu yang penting. Kemudian jaga kesehatan karena COVID masih ada di sekitar kita. Dirgahayu RI ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Luar biasa apa yang disampaikan Bu Iin. Dan ini satu hal yang penting saya garis bawahi, yang belum mengibarkan bendera merah putih segera dikibarkan, karena merah putih itu diperebutkan dari para penjajah. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.